Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nasiru bihi kamilin, kama nas'aluka ya Rabbana an tu'allimana ma yanfa'una wa tanfa'ana bima 'allamtana innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa ba'du. Selamat berjumpa kembali para pemirsa dan para pendengar di Majelis Iqra pembacaan dan penerjemahan kitab As-Siyam yang diterbitkan oleh Darul Ifta Al-Misriyah bersama kami Sugeng Haryadi. Para pemirsa dan para pendengar, kali ini kita akan bersama-sama membaca pembahasan tentang fadilah memberi buka puasa. Taftirus shaimi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi buka puasa kepada seseorang, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang diberi buka puasa tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahala yang berpuasa itu. ولا يشترط أن يتكلف المسلم فوق طاقته لتفطير أخيه بل إن ثواب تفطير الصائم يحصل بأقل القليل تعويدا للناس على التآلف والتكافل والاجتماع في هذه الساعة فهي ساعة ذكر وإجابة دعاء وفرحة بالفطر. Dalam hal ini tidak menjadi syarat seseorang untuk berlebihan membebani diri sendiri di luar kemampuannya untuk memberikan buka puasa kepada saudaranya. Namun, justru pahala orang yang memberikan buka puasa tersebut sebenarnya dapat diraih dengan sekecil atau seringan apapun buka puasa yang ia siapkan. Hal ini dalam rangka untuk membudayakan orang Islam agar senantiasa saling memberi dan saling membantu. Selain juga agar dapat bersama-sama berkumpul pada saat-saat seperti ini, yaitu saat-saat berzikir, doa dikabulkan, dan ungkapan kebahagiaan ketika berbuka puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Qalu ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaima. Qala sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadha thawaba liman fattara fihi shaiman ala madqati labanin aw tamratin aw syarbati ma'in. Wa man ashba'a fihi shaiman kana lahu maghfiratan lidzunubihi وسقاه ربه من حوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. Barang siapa, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyiapkan hidangan buka puasa, maka hidangan itu akan menjadi pelebur dosanya dan jaminan diselamatkan dari api neraka, bahkan akan mendapatkan pahala
seperti pahala orang yang diberi buka puasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Para sahabat saat itu bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak setiap orang di antara kami ini yang sanggup untuk memberi buka puasa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, "Sebenarnya Allah akan memberikan pahala sebesar ini untuk siapapun yang menyiapkan hidangan buka puasa, meskipun hanya meskipun hanya seteguk air susu atau sebiji kurma atau seteguk air putih. Namun barang siapa yang bisa menyiapkan hidangan buka puasa sampai mengenyangkan, maka akan menjadi pelebur dosanya yang pertama. Yang kedua, jaminan akan mendapatkan air minum dari telaga baginda Rasulullah, telagaku, kata baginda Rasulullah, akan meminumnya hingga tidak akan kehausan sedikit pun setelahnya. Yang ketiga, akan mendapatkan pahala orang yang diberi buka puasa tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Demikian fadilah keutamaan memberi buka puasa pada bulan Ramadan khususnya. Berikut amalan tentang fadilah as-sadaqah, sedekah. Para pemirsa dan para pendengar, hiya min a'dhami al-a'mali allati yusabul muslimu 'alaiha. Qala ta'ala, sedekah itu termasuk amalan yang paling mulia untuk menghasilkan pahala yang besar bagi seorang muslim pada bulan Ramadan ini khususnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Ali Imran al-ayah al-mi'ah as-salisah was-salasun, al-mi'ah ar-rabi'ah was-salasun. Dan bersegeralah kalian menyambut ampunan Allah Subhanahu wa taala dan jaminan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mereka yang menginfakkan sebagian harta mereka ketika dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan kesempitan. Dan mereka yang menahan emosi, menahan amarah, serta memaafkan orang lain. Dan Allah Maha mencintai orang-orang yang berbuat baik dengan sebaik mungkin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyibah wa inna Allaha yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mislal jabal." Wal faluwu ay al-filwu lughatan huwal muhru ay as-saghiru min auladil faras fa inna tarbiyatahu tahtaju ila mubalaghatin fil ihtimami bihi 'adatan wa summiya bidzalika li'annahu fala an ummihi ay fusila wa uzila. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah seberat biji kurma hasil dari jerih payah kerjanya yang baik, dan Allah juga tidak menerima kecuali yang baik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima sedekah itu dengan tangan kekuasaan dan rahmatnya. Kemudian akan memelihara sedekah itu sebagai simpanan pahala untuk orang yang bersedekah tersebut, sebagaimana kalian memelihara seekor anak kuda sampai
sedekah itu besar dan semakin banyak hingga seperti gunung. Dalam sabda Rasulullah SAW tersebut, baginda Rasulullah menggunakan istilah al-falau, yaitu anak kuda, yang mana seekor anak kuda itu membutuhkan perhatian yang lebih daripada anak hewan yang lain. Seekor anak kuda ini disebut dengan falu karena sudah dipisahkan dari induknya. Was-sadaqatu 'azimatul barakati 'ala sahibiha wa 'ala kulli man sahama fiha biwajhimma. Sedekah itu berkahnya banyak, baik untuk orang yang bersedekah sendiri maupun siapapun yang juga terlibat dalam sedekah tersebut, termasuk berarti yang mendistribusikan atau yang memanagenya. Faya ummuhumus sawabu wal khairu wa in qallat ayadihim fiha. Pahala dan kebaikan atau manfaatnya akan juga dirasakan orang-orang yang terlibat tersebut meskipun hanya sedikit kontribusinya. Kama warada fil hadis syarif an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hal ini senada dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla la yudkhilu bi luqmatil khubzi wa qabdatit tamri wa mislihi mimma yantafi'u bihil miskinu thalathatan al-jannah rabbal baitil amira bihi waz zawjata tuslihuhu wal khadima alladhi yunawilul miskina. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alhamdulillahilladzi lam yansa khadamana. Baginda Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla pasti akan memasukkan ke surga 3 golongan orang, meski hanya dengan sepotong roti atau sesuap roti, segenggam kurma, dan makanan apapun atau barang apapun yang dapat bermanfaat untuk orang miskin. 3 orang yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga itu adalah 1. Seseorang yang diamanahi untuk menjaga rumah. Kemudian yang kedua, seorang istri. Dan yang ketiga, seorang asisten rumah tangga yang membantu orang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang tidak akan pernah melupakan kebaikan orang-orang yang berkhidmah kepada kami. Para pemirsa dan para pendengar, wa ma'a 'azimi fadli shadaqati bisyaklin 'amin fa inna shadaqata fi ramadhana afdalu min ghairihi minasyuhur. Mengingat fadilah keutamaan sedekah secara umum seperti yang disebutkan tadi, maka dalam hal ini bersedekah pada bulan Ramadan jauh lebih afdal daripada sedekah di selain Ramadan. Faqad ruya an Anas radhiyallahu anhu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyu sadaqati afdalu qala sadaqatun fi Ramadan. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya sedekah apa yang terbaik. Baginda menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Wa tawsi'atu fi Ramadan 'ala al-fuqara'i matlubatun idh lamma kathuratil 'ataya ar-rabbaniyatu wal minanul ilahiyatu wazdada sutu'ul anwaril qur'aniyati fi hadha syahri 'azumal ba'isu 'ala al-judi takhalluqan bi akhlaqillahi ta'ala. Ya, memberi bantuan pada bulan Ramadan kepada orang-orang yang membutuhkan tentunya sangat dianjurkan. Di mana karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala
begitu terbuka pada bulan ini. Dan sinar atau pancaran sinar Quran pada bulan ini begitu dahsyat dorongannya. Setiap orang muslim ingin berbuat baik kepada yang lain. Hal ini dalam rangka untuk merefleksikan akhlak Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemurah. Walidha kana al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwada ma yakunu fi Ramadan. Oleh karena itulah Al-Mustafa baginda sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat dan sangat sering sekali bermurah hati berbuat baik pada bulan Ramadan, lebih dari perbuatan baiknya di selain Ramadan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana. فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling bermurah hati dengan kebaikan-kebaikan, dan saat-saat baginda Nabi paling terlihat jelas sekali berbuat baik, kedermawanannya adalah pada saat bulan Ramadan, saat malaikat Jibril menjumpainya. Di mana ketika malaikat Jibril menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam pada bulan Ramadan hingga Ramadan selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentadaruskan Al-Quran kepada malaikat Jibril itu, dan saat berjumpa dengan malaikat Jibril itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dan sering kali berbuat baik kepada siapapun, lebih cepat dan lebih banyak manfaat kepada orang lain daripada angin yang berhembus. Demikian pembahasan tentang fadilah shadaqah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan fadilah i'tikaf pada bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.